Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil salawatullahi wassalamuhu alaihim ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan materi di mata kuliah fikih hadis. Alhamdulillah, saya diberi kesempatan untuk menyampaikan tentang sabab nurut al-hadis atau lebih dikenal dengan latar belakangnya hadis. Yang kami hormati Bapak Mahrus selaku dosen di mata kuliah ini dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Baik, langsung saja saya sampaikan mengenai sabab wurud al-hadis atau latar belakang hadis. Di kalangan umat Islam itu kita berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Dalam belajar Al-Quran dan hadis itu kami tidak cukup hanya belajar lafadznya sama artinya saja, namun kita harus belajar memahami maknanya, dan yang lebih penting itu asal usulnya atau asbabun nuzul. Kalau dalam Al-Quran itu asbabun nuzul namanya, dan kalau di hadis ini bisa disebut dengan asbabul wurud al-hadis atau sabab wurud al-hadis, yang berarti sebab-sebab turunnya hadis atau latar belakangnya hadis tersebut. Di sini kebanyakan kita itu belum dapat memahami secara luas tentang maksud sebuah hadis, kecuali setelah kita memahami sabab wurud al-hadis tersebut. Kemudian sabab wurud al-hadis menjadi perangkat yang sangat diperlukan dalam memahami hadis Nabi. Di antara hadis yang perlu kita pahami itu, yang perlu diketahui sabab wurudnya itu antara lain yaitu yang pertama hijrah dan perempuan. Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Sahih Bukhari dan Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim meriwayatkan dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'ati yankihuha wa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung dengan niat, dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang dia niatkan. Karena itu siapa yang berhijrah dengan niat menuju keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu menuju keridhaan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya itu menuju kemewahan duniawi yang akan diperolehnya dan wanita yang akan dinikahinya itu, maka hijrahnya itu menuju kepada apa yang dia niatkan. Itu rawahu Muslim. Bismillah. Kemudian dalam makna hadis ini tidak diragukan lagi bahwa sebelum kita mengetahui sebab hadis tersebut yang melatar belakanginya, kita akan sulit memahami makna hadis tersebut yang tadi. Sulit, karena ia akan bingung. Maksudnya itu kesulitan tersebut ini ada di kebingungan yang menghubungkan antara hijrah dan menikah.
wanita. Kesulitan ini hilang jika mengetahui latar belakang hadis tersebut. Sebab urut hadis ini adalah sesungguhnya orang laki-laki berhijrah dari Mekah ke Madinah itu bukan mengharap keutamaan hijrah, melainkan bertujuan untuk menikahi seorang perempuan yang bernama Ummu Qais. Itu sebab urutnya yang hadis tadi, yaitu yang tentang hijrah. Kemudian yang kedua, agama didukung oleh durhaka. Ini Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha la yu'adzibuhum hadzina birrajulil fajir. Sesungguhnya Allah menguatkan agama ini dengan bantuan orang durhaka. Jadi tidak diragukan lagi bahwa hadis ini sudah termasuk sering dipermasalahkan oleh banyak orang. Bagaimana tidak? Allah menguatkan agama Islam ini dengan seseorang yang durhaka. Padahal Islam sendiri melarang perbuatan durhaka. Bagaimana mungkin sesuatu yang dicegah dan dilarang dalam Islam dapat menguatkan Islam? Namun kesulitan ini hilang seketika setelah kita mengetahui sebab yang latar belakangi terjadinya hadis di atas. Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang berkata, kami ikut bergabung bersama Rasulullah SAW waktu perang Hunain. Beliau bersabda untuk seorang laki-laki yang mengakui sebagai orang Islam, orang ini adalah ahli neraka. Saat perang berkecamuk, laki-laki tadi ikut berperang dengan penuh semangat hingga ia terluka-luka. Kemudian ada yang berkata, wahai Rasulullah, laki-laki barusan sebagai ahli neraka pada hari ini sungguh telah berperang dengan penuh semangat dan meninggal dunia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ia ke neraka. Sebagian Muslim menanggapi hadis ini merasa bimbang. Ya, di saat seperti itu tiba-tiba ada yang berkata, ia tidak meninggal dunia, melainkan terluka sangat parah. Pada malam hari ia tidak kuat lagi menahan lukanya itu, lalu ia bunuh diri. Kesaksian ini dilangsung dan dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, Allah Maha Besar, sesungguhnya aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Beliau merintahkan kepada Bilal untuk menyeru di hadapan orang banyak, innahu la yadkhulul jannata illa nafsun muslimatun wa innallaha la yu'adzibuhu hadzal dina birrajulil fajir. Sungguhnya tidak masuk surga kecuali jiwa yang muslim, dan sungguh Allah telah menguatkan agama ini dengan orang yang durhaka. Jadi meriwayatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laisa minal birri siyamu finnas. Jadi yang tadi itu yang mengenai agama yang didukung oleh orang durhaka. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu tidak baik berpuasa di perjalanan. Nah, ini Imam An-Nasa'i Allahumma dalam kitabnya Sunan An-Nasa'i meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, laisa minal birri siyamu fis safari. Tidak baik berpuasa di perjalanan. Tidak diragukan bahwa puasa merupakan suatu amal yang kebaikan dan takwa.
Karena Allah berfirman, wa antasumu khairul lakum, dan puasa kamu itu lebih baik bagimu. Puasa di perjalanan adalah baik, hanya saja menurut hadis ini puasa di perjalanan adalah tidak baik. Inilah kesulitan dalam hadis ini. Tentunya kesulitan ini akan hilang seketika kita mengetahui sebab urut al-hadis itu. Imam Nasai dalam kitabnya Sunan Nasai meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, melihat orang-orang menggerumuni seseorang, beliau pun bertanya. Lalu ada yang jawab bahwa seorang tersebut memaksakan dirinya untuk berpuasa. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tidak baik berpuasa di perjalanan. Jadi ketidakbaikan puasa, tidak baiknya puasa pada saat kita berjalan itu sejarahnya dari itu. Jadi ketika Rasulullah melihat umatnya berada dalam perjalanan, kemudian dia berpuasa, lalu ditegurlah oleh Rasulullah untuk jangan berpuasa, untuk mengatakan tidak baik berpuasa di perjalanan. Jadi sebab urut al-hadis itu hadis yang tidak diperbolehkan yang berpuasa itu seperti itu. Kemudian yang keempat itu transaksi Nabi SAW dengan seorang Yahudi. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya bahwa Nabi Muhammad SAW pernah menggadaikan baju perangnya kepada seorang pedagang beragama Yahudi yang bernama Abu Al-Syam Al-Zafri. Meskipun demikian, beberapa ulama ada yang menilai sulit memahami kebenaran hadis ini. Hal yang mereka permasalahkan adalah bahwa Nabi Muhammad SAW masih dapat membeli makanan dari orang Muslim. Kenapa harus memilih bertransaksi dengan orang Yahudi? Imam Al-Nawawi radhiyallahu an menjawab keraguan mereka dengan 3 argumentasi. Pertama, Nabi Muhammad SAW melakukan hal itu adalah untuk menunjukkan kebolehan bermuamalah dan bermitra kerja dengan non-Muslim. Yang kedua, saat itu tidak ada orang yang memiliki kelebihan bahan makanan selain orang Yahudi tersebut. Dan yang ketiga, karena para sahabat tidak berani menerima gadai atau barang dan tidak pula mau menerima pembayaran dari Nabi. Jadi transaksi hadis yang hadis yang berisi tentang penggadaian atau transaksi Nabi dengan seorang Yahudi itu sejarahnya itu ada 3. Maksudnya latar belakangnya itu ada 3 hal. Yang pertama, Kanjeng Nabi itu mengajarkan kita untuk bermuamalah atau bermitra kerja dengan orang lain, dengan non muslim juga, pokok dengan semua orang sudah. Dan yang alasan yang kedua itu pada saat itu tidak ada bahan makanan yang cukup untuk makan. Terus yang ketiga, para sahabat itu tidak berani menerima gadai atau barang dan tidak mau menerima pembayaran dari Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi itu alasannya. Kemudian selanjutnya yaitu alhamdulillah di dalam kitabnya Al-Musnad, Imam Al-Bazzar meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Rafi', mantan sahaya Rasulullah SAW, berkata bahwa pernah ada seorang tamu yang singgah di rumah Nabi SAW, lalu beliau mengutusku untuk mencarikan makanan untuknya. Lalu aku mendatangi seorang Yahudi dan kusampaikan
kepada Muhammad SAW berkirim pesan untukku. Ada seorang tamu yang sedang singgah di rumah kami, namun ia tidak mungkin itu saja penyampaian materi mengenai sabab urut al-hadis, atau yang bisa disebut dengan latar belakang hadis. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan karena saya masih sama-sama belajar, jadi mungkin banyak salah atau banyak lafaz-lafaz yang pengucapannya saya kurang tepat atau salah atau keliru atau bagaimana, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.